Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks laporan percobaan. Ya, di dalam teks laporan percobaan itu ada 4 sub yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Untuk pertemuan kali ini akan saya jelaskan hanya 2 sub saja dulu ya, bertahap. Yang pertama mengenai mengidentifikasi, dan yang kedua menyimpulkan informasi laporan percobaan. Kita lanjutkan. Yang pertama, bagian A, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Sebelum kita lanjut ke yang lain, kita harus tahu dulu, kenal dulu apa sih yang namanya percobaan, apa ya sih yang namanya laporan ya. Dan kita juga harus mengetahui ciri-cirinya ya. Oke, lanjut. Pengertian teks laporan percobaan. Apa teks laporan percobaan? Teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil sebuah praktik, pengamatan, penelitian ya. Di sini sudah jelas belum? Oke, saya jelaskan ya. Di sini kita analisis satu persatu dulu, per kata dulu. Teks itu adalah sebuah bacaan. Laporan sebuah atau hasil dari sebuah penelitian, praktek, dan pengamatan yang isinya secara terperinci sesuai apa yang mereka teliti atau amati ya. Oke, sudah paham ya? Ya, oke. Dilanjut. Yang kedua, kita harus kenal juga ciri-ciri dari laporan percobaan. Ciri-ciri dari laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif ya, sesuai dengan kenyataannya yang dihubungkan dengan pendapat seseorang mengenai apa yang sedang diteliti. Yang kedua, yang ketiga, disusun berdasarkan struktur yang urut. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, disertai data yang lengkap sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang keenam, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci, karena di dalam teks laporan di sana akan ada sebuah pertanyaan yang mestinya di akhir laporannya akan ada sebuah penuntasan permasalahan atau jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di LKS halaman 5 ya. Di situ ada sebuah laporan percobaan dari judul ya, terusan isi sampai kesimpulan ya. Terus
Yang kedua yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Untuk menyimpulkan sebuah laporan percobaan, kalian harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu baca dengan seksama itu laporan percobaannya ya. Yang kedua, catat setiap informasi yang penting di dalam teksnya. Yang ketiga, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Di sini kalian menggarisbawahi ataupun tarik kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian baca ya. Terus yang keempat, pilih kosakata baku dan susun dengan kalimat yang efektif. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu mengenai teks laporan percobaannya ya. Dan lanjut lagi ke tugas pertama. Kalian di sini akan dibebani untuk mengerjakan tugas, yaitu ada 2 poin tugas kalian bahasa Indonesia. Yang pertama itu kalian bacalah contoh teks hasil percobaan di LKS halaman 5 tadi ya. Dan jawablah pertanyaannya yang ada di LKS. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari contoh teks laporan percobaan yang ada di LKS halaman 5. Cara-caranya sudah disampaikan tadi ya, dijelaskan tadi oleh Ibu dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh hubungi saya langsung melalui WA ya, atau telepon langsung gak apa-apa ya. Terus untuk tugas bisa dikumpulkan di hari Jumat dan Sabtu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.